mengucap syukur sepanjang tahun Engkau yang melindungi kami, yang menjagai kami di tengah situasi yang tidak mudah, bahkan di tengah pandemi COVID-19 yang makin hari membuat kami merasakan khawatir ketika semakin banyak orang yang menderitanya. Tapi sungguh kami diajar hanya bersandar kepada kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang akan kami sambut di dalam perayaan Natal nanti. Sungguh hati kami dipenuhi dengan sukacita, dan biarlah firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan pada hari ini, sungguh memberikan penghiburan kekuatan kepada kami untuk terus setia dan taat kepada panggilan Tuhan, kasih karunia daripada Tuhan. Berkati kami semua yang lemah, yang terbatas. Roh Kudus berikan pengertian kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Sungguh kita mengucap syukur, kita memasuki bulan Desember 2020. Sepanjang tahun Tuhan sudah peliharakan kehidupan kita hari demi hari, dan pada bulan Desember ini kita memasuki rangkaian perayaan Natal. Ada beberapa kegiatan dan ibadah yang dipersiapkan meski di tengah pandemi COVID-19. Tentu ibadah perayaan yang dilakukan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, tetapi biarlah sukacita kita tetap penuh di dalam menyambut Natal tahun ini. Amin. Mari kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan sebuah tema, yaitu Sakaria, hamba yang dipakai oleh Tuhan. Jemaat yang kasih Tuhan, pernahkah kita meminta pertolongan, meminta bantuan kepada orang gila, kepada orang yang mengidap penyakit gangguan jiwa, di mana orang-orang menganggap dia orang yang tidak waras? Pernahkah kita meminta bantuan kepada mereka? Pernah enggak Bapak Ibu? Tak pernah, tentu saja kita tidak pernah. Karena kita menganggap mereka tidak akan mampu, tidak akan sanggup untuk menolong kita sesuai dengan harapan kita, sesuai dengan cara yang kita inginkan. Namun siapa sangka pada akhir tahun lalu, November 2019, saya mendapatkan sebuah video. Di sana ditampilkan ada seorang yang gila. Tampangnya acak-acakan, rambutnya acak-acakan tidak karuan, badannya kotor, hanya mengenakan celana, tanpa mengenakan baju. Tetapi ketika orang gila ini mendengar suara sirene ambulan dan melihat bahwa ambulan yang sedang berjalan ini tertutup oleh sebuah angkot, seketika itu juga orang gila ini kemudian mengatur lalu lintas, sehingga angkot yang menutup jalan ambulan itu dapat menepi, dan kemudian ambulan itu dapat melanjutkan perjalanannya. Orang yang dianggap gila, bahkan orang gila, tetapi Tuhan bisa pakai untuk kemudian membuka jalan sebuah ambulan. Kita pikir bahwa Tuhan tidak akan memakai orang-orang yang seperti ini. Dalam pandangan kita, orang gila tidak sanggup akan menolong, tidak sanggup akan berbuat bagaimana mobil ambulan itu dapat berjalan. Tapi sungguh kita boleh melihat bahwa Tuhan dapat memakai kita semua di dalam keterbatasan kita, di dalam kelemahan kita. Dan hari ini kita belajar dari Sakaria yang dipakai Tuhan justru melalui kelemahannya, dipakai Tuhan melalui keterbatasannya. Mari kita melihat di dalam Injil Lukas pasal yang pertama, ayat yang kelima hingga ke
Lukas pasal yang pertama ayat ke-5 hingga ke-20, demikian firman Tuhan. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Sakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Lalu kata Sakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang rajin membaca, merenungkan firman Tuhan, serta melakukannya dalam kehidupan kita hari demi hari. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Sakaria adalah seorang imam keturunan dari Harun. Imam punya tugas untuk melakukan ibadah-ibadah yang dilaksanakan di dalam bait suci, khususnya di dalam memberikan persembahan. Pada hari itu, Sakaria sedang bertugas untuk melakukan tugas sebagai imam. Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan demikian, "Sakaria dan istrinya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat." Sakaria dan Elisabet istrinya adalah dua orang anak Tuhan yang setia melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan hari demi hari. Dikatakan tidak bercacat, berarti mereka dengan sungguh-sungguh melakukan, mengerjakan segala perintah Tuhan, ketetapan Tuhan, kebenaran Tuhan dalam kehidupan mereka. Tetapi dalam pandangan manusia ada satu kekurangan mereka,
di dalam ayat yang ke-7 disebutkan demikian. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Di dalam tradisi masyarakat Yahudi pada saat itu, memiliki seorang anak ada satu kemuliaan. Sehingga sebuah keluarga, suami istri, ketika mereka tidak mempunyai anak, dianggap sebuah aib yang memalukan di dalam pandangan masyarakat Yahudi. Kita bisa membayangkan bahwa Sakaria, seorang imam, Elisabet juga setia untuk beribadah kepada Tuhan, melakukan ketetapan Tuhan, tetapi di dalam pandangan manusia, mereka ada suami istri yang menanggung aib karena tidak memiliki seorang anak dalam kehidupan rumah tangga mereka. Kita percaya Sakaria pasti berdoa memohon akan lahirnya seorang anak di dalam keluarga mereka. Kita percaya pasti Elisabet pun berdoa memohon kepada Tuhan agar Tuhan kemudian melakukan mujizat baginya untuk melahirkan seorang anak. Tapi dikatakan sampai lanjut umurnya, Sakaria dan Elisabet tidak mendapatkan anak laki-laki. Sakaria dan Elisabet sampai lanjut umurnya, Tuhan belum segera menjawab permohonan mereka. Bahkan dikatakan Elisabet istrinya itu mandul. Dan ketika Sakaria ini sedang bertugas di dalam bait Allah, malaikat Gabriel kemudian datang kepada Sakaria dan mengatakan, "Hai Sakaria, doamu sudah dikabulkan. Istrimu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan kamu akan menamai dia Yohanes." Dan kemudian Sakaria tidak percaya kepada perkataan malaikat. Sakaria sebagai seorang imam mengajarkan kepada bangsa Israel untuk percaya kepada kuasa Tuhan, percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Sakaria membaca kitab Taurat, melihat bagaimana Tuhan Allah sanggup melakukan segala mujizat di dalam kehidupan bangsa Israel. Sakaria membaca kitab Taurat di mana Abraham juga tidak percaya ketika Allah menjanjikan seorang anak kepadanya. Sakaria membaca bagaimana Tuhan yang sudah berjanji kepada Abraham memberikan seorang keturunan, Tuhan pasti menggenapinya. Sakaria membaca, Sakaria tahu bagaimana kuasa Tuhan itu besar dalam kehidupan bangsa Israel. Tetapi ketika malaikat Gabriel itu datang kepada dia dan mengatakan, istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki, Sakaria tidak menjadi percaya. Seorang imam yang melayani, seorang imam yang mengajarkan kebenaran firman Tuhan, seorang imam yang kemudian membaca firman Tuhan, di sana disebutkan kuasa Tuhan sanggup melakukan banyak mujizat. Tetapi ketika kabar itu sampai kepada dia, Sakaria tidak percaya. Jemaat yang kasih Tuhan, seringkali kita punya sikap yang sama. Kita melihat kepada kelemahan kita melihat kepada keterbatasan kita, kemudian kita mengatakan, saya tidak bisa Tuhan, saya tidak mampu Tuhan, saya tidak dapat melakukannya Tuhan, itu tidak mungkin Tuhan saya lakukan. Tapi hari ini kita belajar, Sakaria dipakai Tuhan justru di dalam kelemahannya.
Zakaria dan Elizabeth dipakai Tuhan justru di dalam kelemahannya. Sudah tua, lanjut umurnya. Istriku mandul, bagaimana mungkin itu terjadi? Dan malaikat Tuhan, Gabriel mengatakan bahwa janji Tuhan, nubuatan Tuhan akan nyata kebenarannya. Karena ketidakpercayaan Zakaria, maka dia menjadi bisu sampai lahirnya Yohanes Pembaptis. Maka kemudian baru bisa kembali berbicara. Tuhan Allah memakai Zakaria justru di dalam kelemahannya. Dikatakan tua, dikatakan mandul istrinya, tapi justru melaluinya lahirnya Yohanes Pembaptis yang akan menjadi pembuka jalan akan datangnya Mesias Sang Juru Selamat. Demikian juga Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ketika Paulus dipanggil untuk menjadi pemberita Injil Kristus kepada banyak bangsa, Paulus juga melakukannya bukan dengan nyaman, bukan dengan segala kehebatannya, bukan segala dengan kepandaian dan kekuatan fisiknya. Kita tahu ketika Paulus memberitakan Injil kepada banyak bangsa, melalui perjalanan misinya hingga 3 kali, bukan hal yang mudah. Paulus selalu ada di dalam ancaman. Paulus selalu dikejar-kejar, ditangkap dan dipenjara, bahkan pernah ditangkap, pernah dipenjara, akan dibunuh dengan dirajam dengan batu. Tetapi Paulus, apapun situasi keadaannya, dia tetap setia untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Paulus secara fisik, apakah dia sehat? Di dalam Korintus kita tahu, Paulus sudah meminta kepada Tuhan, Tuhan ambillah duri dalam daging ini yang menggocoh aku. Artinya satu penyakit yang serius, yang sangat mengganggu akan pelayanan dari Paulus. Sehingga sampai Paulus meminta kepada Tuhan, ambillah duri dalam daging ini. Tetapi Tuhan mengatakan, tidak. Cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Justru di dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi nyata. Justru dalam kelemahan dari Paulus, dia hanya bergantung kepada Tuhan dalam menjalankan panggilannya sebagai pemberita Injil Yesus Kristus. Kalau kita membaca dalam surat-surat Paulus, disebutkan di sana ketika Paulus ada di dalam penjara, dia mengundang Lukas untuk datang mengunjungi Paulus, membawakan baju hangat, membawakan buku-buku, membawakan obat-obatan. Jadi Paulus di tengah segala keterbatasannya di penjara, kemudian badannya sakit dan tidak sehat, bahkan ketika menulis surat dikatakan tulisan saya besar-besar karena mungkin ada gangguan penglihatan, tapi Paulus tetap dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil Kristus di dalam segala keterbatasannya. Jemaat kasih Tuhan, siap sedialah apapun kondisinya, apapun keadaan diri kita, ketika Tuhan memanggil kita untuk dipakai oleh Tuhan melakukan amanat agung, melakukan pemberitaan Injil Kristus, kita harus mengerjakannya. Karena kita percaya Tuhan akan memperlengkapi kita, berikan pertolongan kepada kita, untuk kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita memasuki bulan Desember. Kita merayakan Natal. Dan di mana biasanya ketika kita merayakan Natal,
kita akan mengajak saudara kita mengajak sahabat kita untuk hadir dalam rangkaian perayaan Natal. Gereja paling banyak kehadirannya pada hari apa? Bapak Ibu? Hari Natal. Banyak orang akan hadir di dalam perayaan Natal. Tetapi di tahun ini bagaimana? Apakah akan hadir di rangkaian ibadah Natal yang akan diselenggarakan? Ketika kerumunan massa terjadi, kemudian ada tindakan. Ya. Kita sekarang diperhadapkan ketika merayakan Natal tahun ini tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Kita tidak bisa lagi berkumpul. Kita tidak bisa lagi mengundang sahabat kita, saudara kita untuk hadir di dalam ibadah secara onsite. Kalau demikian bagaimana kita bisa dapat memberitakan Injil Yesus Kristus kepada banyak orang? Sama seperti Paulus ketika di dalam kelemahannya, keterbatasannya, dia ada di penjara. Apa yang dilakukan oleh Paulus untuk memberitakan Injil Yesus Kristus? Apa yang dilakukan Paulus, Bapak Ibu? Dia menulis surat kepada banyak jemaat untuk membaca, untuk mengerti, untuk mendengar Injil Yesus Kristus. Perjanjian Baru ada 13 surat yang ditulis oleh Paulus. 4 diantaranya ditulis oleh Paulus ketika dia ada dalam penjara. Kita melihat bahwa Tuhan memakai banyak anak-anak Tuhan di dalam segala keterbatasannya. Seorang gadis dari Korea Selatan yang bernama Lee Hee-ah. Ketika dilahirkan, dia hanya punya 4 jari. Lee Hee-ah ketika dilahirkan hanya punya 4 jari. Jadi 2 di tangan kiri, 2 di tangan kanan. Jadi seperti capit kepiting. Hanya punya 4 jari. Dan kakinya pun hanya sebatas lutut. Banyak orang berpikir tidak mungkin bahwa Lee Hee-ah ini dapat bermain piano dengan baik. Sang ibu ketika memeriksakan Lee Hee-ah, dokter kemudian mengatakan jari tangannya itu sangat lemah. Sang ibu kemudian berpikir untuk melakukan terapi kepada jari Lee Hee-ah yang lemah ini, yang ada 4 saja ini, dengan bermain piano. Membawa ke sana kemari, tidak ada yang mau. Mereka mengatakan tidak mungkin anak ini bisa bermain piano dengan baik. 10 jari pun tidak mudah seseorang sanggup bermain piano, apalagi hanya 4 jari. Tidak mungkin. Jadi ditolak dari satu sekolah piano ke sekolah piano yang lain. Mengatakan tidak mungkin bisa, tidak mungkin sanggup, tidak mungkin bisa kemudian bermain piano dengan baik. Sampai akhirnya sang ibu yang penuh kasih ini, yang terus gigih mencari sekolah piano, mendapatkan satu guru les yang bersedia untuk mengajar Lee Hee-ah. Perlu waktu yang lama, perlu waktu yang tidak singkat, tetapi kesetiaannya, kesungguhan dari Lee Hee-ah untuk belajar bermain piano meski gagal, terus tidak pernah putus asa, tidak pernah patah semangat, terus belajar dan belajar. Sampai akhirnya Lee Hee-ah dapat bermain piano
dengan baik. Bahkan beberapa kali dia mendapatkan juara di dalam lomba bermain piano. Bahkan sering berkunjung ke negara-negara termasuk di Indonesia, pernah untuk konser bermain piano hanya dengan 4 jari. Kita mengatakan tidak mungkin, kita mengatakan tidak bisa, kita mengatakan tidak sanggup. Tetapi ketika Tuhan memakai kita, segala sesuatu dapat kita kerjakan. Amin. Itulah menjadi semangat kita untuk terus memberitakan Injil Yesus Kristus itu di dalam segala situasi, segala keadaan kita hari demi hari. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, di dalam situasi pandemi sekarang ini, media sosial adalah satu cara bagaimana kita dapat memberitakan Injil Kristus itu kepada banyak orang. Tidak banyak gereja yang mengadakan doa pagi setiap hari. Tidak banyak gereja, salah satu gereja yang setiap hari mengadakan ibadah doa pagi melalui link yang dibagikan adalah GKMI Kenari. Maka setiap hari kita akan menerima, kita beribadah bersama-sama kepada Tuhan setiap hari, mendengar suara Tuhan, melakukan perintah Tuhan, melakukan panggilan Tuhan, melakukan amanat agung dari Tuhan melalui link doa pagi yang kita terima setiap hari dan kita mengikutinya. Satu kali saya menerima WA dari orang yang saya nggak kenal. Dan orang ini ternyata pernah melihat dan beribadah bersama-sama melalui link ibadah doa pagi yang dibagikan kepada dia. Saya enggak tahu dia terima dari siapa. Dan yang menarik adalah orang ini berasal dari Indonesia Timur. Tinggal di Indonesia Timur. Nah, bagaimana caranya dia mendapatkan nomor WA saya? Dan mengatakan saya diberkati melalui ibadah doa yang setiap hari dibagikan. Saya sempat bertanya, ya, saudara ibu ya, seorang ibu ini dapat link itu dari siapa? Dari temannya juga yang tinggal di Jogja. Saya ingat, saya memang membagikan beberapa link itu kepada teman di Jogja. Dan ternyata teman saya yang di Jogja itu membagikannya lagi kepada sahabat-sahabatnya. Dan mengatakan, saya diberkati melalui link ini. Dan setiap hari, sampai sekarang, ibu ini mengikuti ibadah doa yang kita bagikan. Karena di gerejanya tidak ada doa pagi. Hanya hari tertentu ada ibadah, ada kegiatan. Ini kesempatan bagi kita untuk memberitakan Injil Yesus Kristus di tengah segala keterbatasan kita. Tahun ini kita tidak dapat merayakan Natal dengan sukacita, dengan kerumunan, dengan perayaan yang hebat, yang megah, yang meriah. Tetapi itu tidak mengurangi sukacita kita ketika kita membagikan Injil Kristus dan ada jiwa yang dimenangkan. Dikatakan malaikat Tuhan pun di surga akan bersorak-sorai. Inilah tugas kita. Inilah tanggung jawab kita. Inilah amanat yang Tuhan Yesus berikan kepada kita untuk kita kerjakan dalam kehidupan kita sebagai hamba yang dipakai Allah. Ingat, tidak ada yang terbatas di dalam Tuhan. Semua sanggup Tuhan ubahkan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa surga, kami sungguh diingatkan kembali bahwa tidak ada situasi, tidak ada keadaan yang sanggup membatasi kami untuk dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil Kristus
melaksanakan amanat agung bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati setiap kami sepanjang bulan ini di dalam kami menyambut Natal yang sungguh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, tetapi tidak menyurutkan kami, sukacita kami, semangat kami untuk terus memberitakan Injil Kristus ini kepada banyak orang, terlebih melalui media sosial yang dapat kami kerjakan, kami lakukan melaluinya. Berkati setiap jemaat-Mu GKMI Kenari di tempat ini. Kami sungguh diingatkan kembali segala keterbatasan tidak menghambat kami untuk memberitakan Injil Kristus ini kepada banyak orang, memberitakan tentang kelahiran Yesus Kristus ini kepada banyak jiwa yang belum mengenal Yesus Kristus melalui media sosial yang dapat kami lakukan, kami kerjakan. Tuhan berkati untuk persiapan Natal, baik Natal umum ataupun komisi kategorial yang ada. Engkau yang akan memberkati setiap panitia dan penata layan dalam mempersiapkannya. Kami percaya Tuhan, Engkau tetap memberkati kami semua, baik ibadah dilakukan secara online ataupun onsite. Semua kami boleh merasakan Tuhan Yesus hadir dan mencurahkan berkat-Nya bagi setiap kami yang merayakan kedatangan Tuhan Yesus yang menyelamatkan kami manusia yang berdosa. Kami mengucap syukur untuk anak-Mu, Clarissa, yang sudah menyelesaikan studi S2-nya dan akan diwisuda di minggu depan. Senantiasa Tuhan mau berkati anak-Mu ini terus akan berjalan dalam rancangan Tuhan yang mendatangkan sukacita. Mengucap syukur atas sukacita bahagia yang boleh dialami, dirasakan keluarga Pak Elia dan Bu Reni. Senantiasa Tuhan berkati beserta dengan kedua putrinya. Di dalam masa depan tetap percaya Tuhan Yesus yang memegang pimpinan. Kami juga mengucap syukur untuk keluarga dari Bapak Daniel dan Ibu Gusyoling beserta dengan Bapak Jonathan dan Monica yang dikaruniakan seorang putri. Sungguh itu semua karena Tuhan Yesus yang campur tangan di dalamnya, sehingga setiap proses persalinan dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, dan anak ini boleh bertumbuh sempurna dalam segala hal karena Tuhan Yesus yang campur tangan di dalamnya. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, yang lemah tubuh, berdoa untuk saudara Alin, berdoa untuk Pak Dibyo, Bapak Tan Kokwa, Bapak Abraham Utomo, Ibu Triana, Ibu Lani Wijaya, dan setiap kami yang lemah tubuh, yang sakit, Tuhan Yesus Engkau akan jamah, ada kesembuhan, ada pemulihan, karena oleh bilur-bilur-Mu, kami semua sudah disembuhkan, sudah dipulihkan. Ajar kami terus melihat akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berdoa bagi jemaat-Mu tempat ini yang sedang bergumul dalam kehidupan, baik di tengah rumah tangga, usaha pekerjaan setiap hari. Engkau yang akan memberikan hikmat dan pertolongan, memberikan jalan keluar, sehingga di dalam segala perkara dapat ditanggung di dalam kasih karunia Yesus Kristus. Kami berdoa untuk gereja GKMI. Hari ini kami akan merayakan 100 tahun Tuhan pimpin memberikan pertumbuhan, perkembangan bagi GKMI yang diawali dari Kota Kudus ini sampai ke banyak daerah di seluruh wilayah Indonesia. Itu semua karena Tuhan memakai kami sebagai hamba-hamba yang memberitakan Injil Yesus Kristus kepada banyak jiwa yang ada di negara kami Indonesia. Berkati sehingga setiap warga jemaat GKMI yang ada di seluruh Indonesia bersama-sama nanti sore pukul 5 kami boleh datang beribadah kepada Tuhan, mengambil bagian dalam perjamuan kudus, dan kami boleh diingatkan kembali bahwa pemberitaan Injil Kristus adalah panggilan kami semua sebagai orang-orang percaya
dan tidak ada yang dapat membatasi kami di dalam memberitakan Injil Kristus, karena Injil adalah kekuatan Allah yang mengubahkan hidup manusia. Ajar kami sebagai warga jemaat GKMI yang terus setia untuk memberitakan Injil Kristus kepada banyak orang. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, khususnya di tengah penyebaran virus COVID yang semakin tinggi. Tuhan Yesus, Engkau yang berikan kebijaksanaan bagi setiap pemerintah pusat hingga daerah di dalam pengambilan keputusan. Ada satu kebaikan dan ajar kami seluruh rakyat Indonesia secara disiplin menerapkan protokol kesehatan di segala bidang kehidupan kami semua. Lindungi kami, jagai kami, sehingga kami tidak mengalami penyebaran virus COVID-19 ini melalui disiplin menjaga kesehatan dan protokol kesehatan yang kami lakukan dimanapun kami berada. Tuhan akan memberikan pertolongan bagi para tenaga medis dalam melayani, ada semangat, kekuatan, kesehatan yang Tuhan limpahkan, sehingga melalui pelayanan mereka ada kesembuhan yang boleh terjadi. Kami juga terus berdoa untuk kesediaan vaksin yang akan membantu setiap rakyat Indonesia memiliki satu kekebalan tubuh untuk menghadapi virus COVID-19 ini. Tuhan akan tolong pada saatnya nanti vaksin ini tersedia dan dapat menolong setiap warga masyarakat. Kami akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami. Tuhan kuduskan, layakkan, sehingga boleh mendukung setiap pelayanan yang ada di gereja kami. Engkau yang berkati, sehingga ada pertumbuhan, perkembangan, dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.